Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Taufur Organisasi NIM J1B120035. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah webinar yang bertopik Stadium Mineral Pendidikan Agama Islam dengan tema mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI. Adapun pada kesempatan kali ini pemateri dari webinar ini yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, MA. Beliau merupakan Imam Besar Masjidil Istiqlal, Jakarta. Berikut ceramah beliau yang dapat saya ambil. Apabila suatu surah diawali dengan kata Subhana atau Tabaraka, artinya Maha Suci, itu menjelaskan tentang sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi harus lewat keyakinan. Perjalanan menuju langit puncak hanya dalam sehari semalam, itu pun sebenarnya tidak perlu kita persoalkan. Sebab yang mengundang adalah Allah SWT, dan Allah mengatakan Subhanallazi asra biyadihi, yang mengisyaratkan bahwa yang Isra Mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Siapapun hamba yang merasa hamba terhadap Tuhan, maka ia berpotensi untuk Mi'raj. Hamba yang bisa menempel dengan Tuhan, itulah hamba yang bisa Isra Mi'raj dengan cara sujud. Yang paling penting dalam sujud yaitu penyerahan diri secara total. Dari seorang hamba yang tidak mempunyai apa-apa, itulah hakikatnya sholat. Jikalau orang tidak khusyuk saat berwudu, maka sholatnya pun demikian. Maka perbaikilah wudunya agar khusyuk dalam sholatnya. Yang bisa mendaki langit bukan mereka yang musyrik, melainkan yang hanya menyembah Allah. Selain itu, kita harus menciptakan kualitas lailiyah yang dapat diartikan sebagai malam ataupun keheningan. Mengapa lailiyah? Karena akan lebih khusyuk apabila malam hari. Kalau kita ingin mendaki, maka harus kita awali dengan sujud, yaitu dari masjid ke masjid. Maka Allah akan memberikan keberkahan di sekitar tempat sujud itu. Untuk melihat sesuatu yang gaib itu sulit, kecuali apabila hatinya bersih. Sehingga jangan sampai kita mengotori hati kita apabila ingin menembus langit. Ayat yang pertama diturunkan yaitu Iqra, bacalah. Baca apakah di situ? Itu bukan membaca Al-Quran karena belum diturunkan. Tapi ada dua jenis Al-Quran, yaitu Al-Quran dalam bentuk yang kecil, ini tertulis, dan ada Al-Quran yang berbentuk alam semesta. Kebanyakan kita memahami Quran kecil, tetapi tidak dengan Al-Quran yang besar. Begitu sebaliknya orang barat. Alangkah miskinnya seorang murid apabila hanya berguru pada orang hidup. Ruh itu tidak pernah mati, yang hancur itu tubuh. Maka itu ulama besar masih sering didatangi Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menggunakan ilmu fi'al mutarik, yaitu ilmu masa depan atau yang akan datang. Artinya Allah masih bisa memberikan pengajaran sampai sekarang bagi hati mereka yang bersih. Maka dari itu kita harus melakukan pembersihan batin. Ilmu adalah cahaya dan tidak akan masuk apabila hatinya kotor. Ini adalah ilmu yang sangat dalam dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Al-Quran adalah tiket untuk hamba Allah kembali ke kampung halamannya, yaitu surga Allah. Demikian review isu pada kesempatan kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.